Keesokan harinya, polisi itu mendatangi Ipkiss. Ipkiss yang panik membuka lemarinya dan uangnya berserakan. Setelah dibuka, polisi itu pun masuk. Dia menanyakan tentang The Max dan kenapa potongan hamnya ada di sana. Dan dia mengatakan bahwa ham itu telah dicuri. Setelah dari sana, polisi itu menyelidiki CCTV tentang perampokan tadi malam. Dan mereka akan menyelidiki sidik jari yang ada di uang yang tertinggal dengan sidik jari Ipkiss. Adegan berpindah kepada Ipkiss. Dia yang terlambat kerja dimarahi oleh bosnya. Namun, dia melawan dan mengancam balik bosnya. Barbar sekali dia. Saat Charlie menghibur Ipkiss, tiba-tiba datanglah Tina. Dan Ipkiss mengajaknya untuk ke atas. Ternyata tujuan Tina adalah untuk menanyakan The Max. Kemudian Ipkiss menawarkan untuk mempertemukan mereka di taman dan Tina menyetujuinya. Saat pulang, ternyata polisi sudah memantaunya dari kejauhan dan menemukan fakta bahwa ternyata Ipkiss lah yang menjadi pelaku perampokan tadi malam. Malam harinya, Ipkiss menunggu Tina di taman. Saat mereka berbincang, tiba-tiba Ipkiss lari ke balik semak-semak dan berubahlah dia menjadi The Max. I'd like to think so. Cigarette? No. Dia terus merayu Tina. Tidak lama kemudian, polisi datang untuk menangkapnya. Polisi itu terus menggeledah isi kantong dari The Max, hingga saat polisi itu menemukan foto istrinya ada di kantongnya, dan dia mulai marah. Akhirnya, Ipkiss berhasil melepaskan borgolnya, dan dia pun langsung lari. Di luar taman, ternyata dia telah dikepung oleh bantuan dari polisi tadi, dan dia menghipnotis semua polisi untuk menari. Setelah pesta usai, dia lari ke gang dan diikuti oleh polisi. Di gang itu, Ipkiss melepas topengnya dan tidak lama kemudian dia dijemput oleh mobil. Dan ternyata itu adalah Peggy. Mereka berhenti di sebuah pabrik koran dan mereka mengobrol di dalamnya. Tidak lama kemudian, datanglah Dorian. Dan ternyata Peggy telah menjebak Ipkiss dengan mengatakan bahwa Ipkiss adalah perampoknya. Lalu, dia memberikan topengnya kepada Dorian. Ipkiss langsung diancam akan dibunuh jika dia tidak mengatakan cara untuk memakainya. Akhirnya, dia mengatakannya, dan Dorian langsung menjadi sosok The Max yang menakutkan. Lalu, anak buahnya pergi ke kosan Ipkiss untuk mengambil semua uangnya. Di sana, Milo melihat Ipkiss sedang disekap di dalam mobil dan mengendap-endap keluar dari kamarnya. Setelah mereka pergi, Milo mengikutinya. Saat di jalan, Ipkiss dilempar oleh anak buah Dorian tepat di depan kantor polisi. Dan polisi itu langsung memenjarakannya. Di balik jeruji, Ipkiss mendengar suara Milo dan mengatakan agar dia pergi dan mencari majikan baru. Namun, Milo tetap setia menunggunya. Keesokan harinya, Tina mengunjungi Ipkiss dan mereka pun mengobrol. Saat akan berciuman, ternyata jam kunjung telah habis. Ya, gak jadi menang banyak nih. Setelah keluar dari penjara, Tina dicegat oleh anak buah Dorian dan dia pun lari ke sebuah gang. Di sana, Dorian menjemput Tina dan menyuruhnya untuk mengisi acara untuk yang terakhir kalinya nanti malam. Di sisi lain, Ipkiss yang mengetahui Tina sedang dalam bahaya segera memanggil sipir, namun dia tidak dihiraukan. Dia teringat bahwa Milo masih menunggunya dan dia menyuruhnya untuk melompat masuk melalui jendela. Setelah berhasil, Ipkiss menyuruh Milo untuk mengambil kunci sel dari kantong penjaga. Saat akan mengambil pistol milik sipir, ternyata dia bangun dan Ipkiss memukulnya hingga pingsan. Dan kebetulan, polisi yang menyelidiki Ipkiss sedang menuju ke sel Ipkiss. Akhirnya, dia menyuruhnya untuk memberinya jalan keluar dengan cara menjadikan Ipkiss sebagai tawanan. Setelah masuk mobil, dia bergegas ke kasino tempat party tersebut diselenggarakan. Adegan berganti kepada Dorian yang akan menghadiri party berubah menjadi The Max. Di party itu ternyata ada wali kota yang sedang menghadiri acaranya. Lalu, Dorian dan gengnya masuk dengan barbarnya dan memporak-porandakan acaranya. Di sini ternyata tujuan Dorian terungkap bahwa sebenarnya dia hanya akan membunuh Nico. Setelah dia menunjukkan kekuatannya kepada Nico, dia pun membunuhnya. Di sisi lain, Ipkiss yang baru saja tiba memborgol tangan polisi itu di mobil dan mengalungkan radio untuk meminta bantuan. Lalu Ipkiss menyelinap masuk ke dalam kasino dan Milo mengikutinya. Namun sialnya, Ipkiss ketahuan oleh anak buah Dorian. Di sana, ternyata Tina diikat di sebuah pohon dan dipasang alat peledak dalam waktu 10 menit. Tina merayu Dorian untuk memberikan ciuman terakhir, namun hanya ketika dia berubah menjadi wujud aslinya.
Halus. Lalu Tina menendang topeng itu hingga terpental, dan Dorian menyuruh anak buahnya untuk mendapatkan topengnya kembali. Namun, Milo yang berhasil menangkapnya. Ipkiss yang berusaha melepas ikatan Tina, namun Dorian menggagalkannya dan mereka pun bertarung. Milo yang tertangkap oleh anak buah Dorian segera memakai topengnya dan berubah menjadi anjing super. Setelah itu, dia pergi menemui Ipkiss dan Ipkiss melepas topengnya dari Milo. Tapi, topeng itu tertembak oleh anak buah Dorian dan terpental masuk ke dalam meja bartender. Ipkiss segera berlari ke sana dan memakainya. Saat dikira Ipkiss mati karena ditembak, ternyata dia berhasil menjadi The Max. Anak buah Dorian yang kehabisan peluru segera mengisi pelurunya. Tetapi The Max telah menodongkan senjatanya terlebih dahulu kepada mereka, dan mereka pun lari. Dan ternyata Ipkiss segera menghampiri Tina. Saat akan melepas ikatannya, dia kehabisan waktu, dan dia memutuskan untuk melakukan hal ekstrim semacam ini. Wow, jadi naga bonar dia. Dorian yang kesal akan membunuh mereka berdua sekaligus karena gonggongan Milo, dan Max menyadarinya. The Max membuat saluran air dan membuat Dorian hanyut seperti yang jatuh ke toilet. Setelah itu, dia melepas topengnya. Tidak lama kemudian, polisi datang dan menangkap mereka semua. Saat akan keluar, polisi itu menyuruh sipir untuk menangkap Ipkiss. Namun, dia dibela oleh wali kota dan mengira bahwa Dorian adalah The Max yang sebenarnya. Dia juga mengatakan bahwa Ipkiss telah menyelamatkan mereka semua. Setelah pulang, Ipkiss berencana untuk membuang topengnya, namun dia memikirkan kembali langkahnya. Tetapi tiba-tiba Tina membuang topengnya. Lagi dan lagi. Dan cerita pun tamat. Ya, itu dia filmnya. Memang sebenarnya ini komedi untuk 17 tahun ke atas sih. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila kalian suka, klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.